Oke, selamat siang Tokonot semua, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 23 sampai 27 Oktober 2025. Ya, seperti biasa kita bakal bahas tentang market seminggu kemarin sama seminggu ke depan. Jadi kita bakal bahas sedikit deh ya, kira-kira kok kenapa sih selama bulan Oktober ini tuh banyak banget berita yang seharusnya tuh positif, tapi kenapa kok malah aset kripto tuh pada turun gitu loh. Padahal ada berita kayak ETF Solana ya yang baru rilis, terus kemudian ada lagi The Fed yang berpotensi motong suku bunga, terus kemudian banyak hal lainnya lah ya. Jadi kayak apa lagi deh? Ya inflasi udah mulai melandai gitu kan. Artinya ya The Fed berani buat motong suku bunga, berani untuk dovish lah. Nah, sorry, turun, berpotensi motong suku bunga lah ya. Agak lupa dovish atau hawkish ya, agak lupa, sorry. Jadi kita langsung aja to the point, bakal bahas di sini. BTW buat teman-teman, jangan lupa toko kripto ngelisting beberapa koin baru ya, kayak Shiluji, terus kemudian ada Tuzi, terus kemudian ada Bart, Lombard ya. Terus ada banyak lainnya lah ya koin-koin yang ada di toko kripto. Bahkan ya Aster, XPL juga ada di toko kripto. Oke, kita lihat dari sisi daily-nya dulu. Jadi secara daily kebanyakan market itu masih shaky ya, artinya ada yang naik hijau tinggi ya, ada yang turun dalam gitu ya. Pertama berita yang cukup buruk yaitu KDA atau Kadena di toko kripto, ticker tokennya namanya KDA, di mana kemarin dia informasiin kalau project mereka itu sudah timnya sudah bubar lah istilahnya gitu ya. Sehingga project ini akan sepenuhnya diserahkan by community nantinya. Gitu. Artinya mereka akan ada update, sedikit cerita aja nih. Mereka ada update yang namanya update proposal smart contract baru, di mana bukan lagi tim atau developer yang bisa ngehandle ini ya, atau nge-upgrade ya, atau apapun itulah ya. Jadi benar-benar fully desentralisasi gitu. Jadi ini berita yang cukup buruk sebenarnya, mengingat KDA itu adalah project layer 1 yang dulunya sih lumayan ramai dulunya ya. Udah berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 8 tahun ada kali ya project Kadena. At the end sekarang sudah berhenti beroperasi. Jadi buat teman-teman yang suka trading token KDA ini, harap berhati-hati aja, mengingat si KDA itu pressure selling-nya tuh tinggi banget di sini. Terus kemudian teman-teman juga bisa cek di toko news untuk beberapa berita kayak Linea ya, layer 2, terus apa itu, terus sinyal juga daily yang di-share. Terus untuk berita lengkapnya tentang Kadena, ini ada beritanya, Kadena tutup operasi ya, di sini. Jadi buat teman-teman baca dulu aja sebelum beli Kadena sih. Aku yakin kalau belinya kemarin sih pasti nyangkut lah ya. Gitu. Oke, itu aja paling dari aku. Selama seminggu terakhir juga masih turun, masih belasan ya persen turunnya. Ada beberapa koin yang naik, itu pun juga koin-koin yang apa namanya agak low cap ya. Gitu. Contoh kayak si Dego, ini KNC malah naik sih ini sih selama seminggu terakhir. Terus koin-koin lain sih rata-rata dominasinya pada merah. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nyari peluang buat buy on the dip, mungkin bisa dicari tuh kira-kira koin mana yang cocok untuk buy on the dip. Mengingat bentar lagi akhir bulan ya. Buat teman-teman yang mungkin ada sisa dana tabungan atau apapun yang benar-benar dingin, artinya benar-benar tuh nggak kepake buat apa-apa ya, yang siap diresikokan ya, dalam artian resiko bisa loss di sini, ya bisa juga untung. Jadi ya dipertimbangkan barangkali mau nyerok-nyerok gitu ya. Tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan beli atau jual. Oke, langsung to the point, kita ke performa minggu lalu. Jadi ini ada 5 koin ya yang memiliki performanya
Wait, ini aku udah share screen belum nih? Udah ya. Oke. Performanya yang agak jelek. Mengingat kita cek ke belakang ya seminggu terakhir, koin-koin itu pada merah. Gitu. Contoh seperti WIF, Solana, Aster, SPL, dan TRX itu juga turun. Untuk Aster sendiri harganya udah di 1,012 ya, entry-nya di 1,3. TP-nya sih nggak tinggi-tinggi banget, dia di 1,469. Belum sempat kena tapi udah ya kena stop loss di 5%-an. Kalau masih di hold, ruginya belasan persen tadi, antara 13 sampai 19%. Gitu. TRX itu yang paling kecil ya. Gitu. Bahkan TRX ini sebenarnya hijau guys sebenarnya. Cuma masalahnya dia kena stop loss dulu terus baru naik lagi. Gitu. Oke, sekarang ke last BitWiki watchlist-nya, yaitu ada FF, ya, Falcon Finance, ada ARPA, ada MBL, ada Sahara, dan SHI, di mana actual loss-nya itu lumayan, dalam banget sih. Seperti yang tadi kita cek di Bubbles, kalau ya pada turun gitu kebanyakan. Terus kemudian ada next-nya ada top weekly watchlist di minggu ini, yaitu ada Virtual, Metis, INJ, Zigace, dan FF. Jadi ini ada potential profit-nya itu kecil sih, nggak yang tinggi-tinggi banget. Ada Zigace yang naiknya lumayan signifikan, potensinya ya sekitar 13%, diikuti dengan FF. Kemudian ada lagi bad weekly watchlist, yaitu ada Shiruji, Tuzi, Bera, Bart, dan Kaya, di mana ada potential loss-nya yang nggak sedalam itu juga sih, cuma 3-9% aja. Oke, sekarang kita ke teknikalnya. Jadi kita ke bullish dulu. Ya. Nah, untuk virtual ini kondisinya kan dia bullish kan, ya bullish secara candlestick-nya. Dia coba untuk reversal, perubahan karakternya juga udah mulai kelihatan di time frame 1 jam. Ya awalnya dia trennya bearish, kemudian coba untuk bullish, cuma dia bakal retest di sini dulu di harga 0,77. Kalau aku ngelihatnya sih dia berpotensi paling nggak turun dulu ke 0,74 di sini, di area ini entry, stop loss di sini, kemudian TP-nya di atas sini. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau berani agak lebih pucuk lagi mungkin di 0,85 ya, tapi balik lagi. Sekarang market lagi shaky, choppy gitu ya. Choppy itu istilahnya tuh wah ini tuh breakout nih, tiba-tiba gagal, fake breakout gitu, fake breakout bullish. Ternyata di sini wah ini breakout nih, trennya harus turun nih harusnya nih, ternyata naik gitu ya. Jadi banyak false breakout lah simpelnya gitu. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati untuk trading di minggu-minggu ini, mengingat US masih shutdown, terus ya beberapa sentimen kayak US netapin ke Cina 155% ya isunya, ya kita nggak ada yang tahu ya. Gitu. Lihat aja nanti. Kalau itu beneran berhasil, tarif impornya 155% berhasil diterapin ya, itu pasti bikin market bearish sih. Gitu. Kemudian ada Metis ini juga udah naik BTW, tadi cuma di area ini aja teman-teman, cuma ternyata dia turun, dia naik, potensi turunnya itu agak menjauh dari titik entry-nya, jadi buat teman-teman pertimbangkan cari titik entry yang lebih ideal lagi ya, gitu. Kalau dari RSI-nya di sini golden cross ya, crossing up, artinya tren bullish-nya, tren buyer itu kuat. Kemudian diikuti dengan MACD yang berpotensi crossing juga di sini golden cross. Jadi tak rasa dari dua indikator, dari tren sama RSI kekuatan pasarnya potensi untuk lanjut naik lagi untuk Metis. Kemudian ada injektif juga sama mirip-mirip sih. Secara teknikal dia ada pola reversal candle di sini. Kalau andai kata dia closing di harga sekarang di 8,37 ini, mungkin dia berpotensi lanjut naik lagi gitu untuk injektif. Untuk MACD-nya ya sebenarnya masih di tren turun sih sebenarnya. Kemudian di sini ada RSI-nya udah menunjukkan ciri-ciri crossing up, artinya ya tren buyer mulai mengambil alih, simpelnya gitu. Kemudian ada Zigace juga sama mirip. Ini ada tren turunnya di sini kalau kalian lihat. Di sini ada coba untuk breakout. Untuk
si JKC, tapi tetap ya TP-nya jangan terlalu jauh, mengingat di sini ada beberapa resisten 1, 2 ya, ada 3 juga sih, 1, 2, 3. Jadi minornya itu ada 3 untuk JKC. Tak rasa untuk majornya paling di sini lah, majornya di 0,254 atau 2,6 di sini area ini. Gitu. Jadi TP-nya tuh yang dikit-dikit aja, 14%. Kemudian ada FF, Falcon Finance. Ini juga nunjukin adanya potensi reversal, cuma nih sayangnya dari 2 indikator seperti MACD dan juga RSI itu nunjukin kalau trennya itu masih berpotensi lanjut turun untuk FF gitu. Terus kenapa Mas kok di call gitu ya? Ya mengingat ini ada candle yang berpotensi nge-crossing up si RSI-nya gitu. Jadi jangka pendeknya itu berpotensi naik paling enggak ya target 12% lah gitu. Kemudian ada 5 coin berpotensi bearish. Di sini ada Siluji, ya trennya udah turun banget, bisa dilihat. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada peluang buat naik Mas, ada sih, tapi nggak yang sampai all time high ya. Targetnya paling ya di harga $2, harga psikologis gitu. Sekarang di 1,8 ya. Gitu. Aku ngelihat si Siroji ini berpotensi turun lagi karena MACD-nya di sini closing down mulai dari ini closing down. RSI-nya juga sama sih. Udah mulai closing down dan ya dia di bawah 50, artinya memang trend seller lagi kuat, lumayan kuat gitu, untuk Siroji. Ini ada Tuzi. Nah, Tuzi ini ya lebih mirip-mirip tapi kita lihat dulu ya. Tuzi ini sebenarnya ada potensi dia naik retest ke atas ini di 2,47. Cuma aku ngelihatnya dari sini guys. Kalau aku tarik trennya sih di sini sih. Itu posisinya kan sekarang lagi kritis ya. Dan proyeksiku ya dari 2 indikator, 1, 2, volume juga kecil di sini, ya potensi untuk lanjut turun lagi gitu. Kemudian ada lagi Bera. Bera ini aku ambil dari resisten di sini ya guys ya. Resisten di atas ini, dia sempat sideways naik turun di area ini dan ya udah kelihatan banget polanya untuk si Bera. Di sini dia juga masih ini ada bullish, tiba-tiba bearish, tiba-tiba bullish lagi gitu. Jadi agak shaky ya. Terus kemudian RSI juga sama. Buat teman-teman yang sekiranya nyari potensi untuk masuk ke Bera atau swing atau mungkin ranging, ini enak banget sih Bera sih. Kemudian ada lagi BART juga ya kurang lebih sama, ada potensi turun walaupun MACD ini udah mulai ke arah bullish, kemudian RSI masih sideways to bullish sih. Nah, aku ngelihat dari BTC-nya lagi agak kurang baik, walaupun per 1 jam lalu dia nyentuh 110.000 ya, padahal sebelumnya di 109.000. Terasa ya selagi makroekonominya masih kurang jelas, ada banyak ketidakpastian yang berpotensi muncul di pasar. Gitu. Kemudian ada Kaya ini juga sama si ranging sih, sama kayak Bera, cuma bedanya si Kaya ini sempat dia buat candle hijau tinggi kan di sini kan. Ini closing, ini harusnya berpotensi naik lagi, cuma aku nggak yakin sama Kaya karena proyeknya dia itu nggak well known. Well known tuh artinya dikenal dengan orang, bisa dikenal dengan banyak orang, gitu ya. Tapi di satu sisi market cap ini juga lumayan loh Kaya. Gitu. Nih dia di ranking 92 si MC. Gitu. Tapi ya baik lagi sih ya dia paling sideways dulu lah di area ini tuh Kaya. Karena baik lagi market cap-nya dia udah jumbo banget, udah gede banget, berpotensi naik turunnya nggak signifikan itu. Ini ya Kaya. Itu paling masuk range di sini aja. Paling itu aja sih ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan ya Tokono selalu gunakan dana dingin. Jangan sampai gunakan dana panas karena balik lagi market crypto selama bulan Oktober ini banyak ketidakpastiannya. Itu aja dari aku. Sampai jumpa. See you guys.